I tried so hard and got so far. Bab 6 Penghinaan. Taizu terdiam saat Wang Zuo berkata dengan nada mengejek, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa anak ini tidak punya bakat. Yang dia lakukan hanyalah pergi dan mempermalukan keluarga kita. Aku lulus ujian pertama, jadi aku tidak melihatnya sampai kemudian. Beberapa hari kemudian, ku dengar dia gagal dalam ketiga ujian itu. Lebih baik dia tidak pergi. Aku lebih suka jika putra paman keempat yang pergi." Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, "Wang Zuo, bahkan jika kamu akan menjadi abadi, apa yang mungkin kamu ketahui tentang apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh putraku?" Beraninya, ada kilatan dingin di mata Wang Zuo. Dia tertawa pelan, tetapi tidak mengatakan apapun. Ayah Taizu tiba-tiba tampak seperti sudah berusia lebih dari 10 tahun dan terjatuh dari kursinya. Ibu Taizu juga terkejut, dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, "Taizu, apakah ini benar?" Taizu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Ia berbisik, "Ibu, ayah, Taizu tidak dipilih oleh para dewa. Maafkan aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya." Ibu Taizu menyadari bahwa putranya putus asa. Ia segera berlari dan membantu Taizu berdiri. Ia berbisik, "Nak, jangan khawatir. Memangnya kenapa kalau kamu tidak dipilih oleh para dewa? Tahun depan ada ujian distrik. Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan melakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih berharap kamu akan hadir di pemakaman kami." Ayah Taizu tersadar dari lamunannya. Ia menyadari kondisi mental Taizu saat itu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera berlari menghampiri putranya. Sambil memeluknya, ia berkata dengan gugup, "Taizu, sebaiknya kau jangan melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan." Para kerabat di sekitar segera menjauh dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah sedang menonton pertunjukan, bergosip dan saling mengomentari tentang kejadian yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman keenam Taizu menyindir, "Saya selalu tahu bahwa bocah Taizu ini tidak punya bakat apapun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" Benar sekali. Kalau ini memang sudah pasti terjadi, kenapa harus bersikap seolah-olah dia sudah diterima? Sungguh memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin kamu masih bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Pantas saja ayah tidak memberimu bagian warisan saat itu, kata paman ketiga Taizu dengan nada sarkastis. Kalau menurutku, cerita bahwa anak ini memang pintar sejak kecil itu hanya rekayasa. Mungkin karena Lao Er tahu bahwa dirinya sendiri adalah orang yang gagal. Dia berusaha meninggikan nama baik anaknya dengan berbohong, dan sekarang ketahuan. Kata paman kelima Taizu yang raut wajahnya sudah berubah muram. Seorang kerabat perempuan mengejek, "Dari 3 anak yang mengikuti ujian, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang. Kakak ipar kedua, tadi aku bilang kamu beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus berkurang selama sisa hidupmu." Bibi kelima Taizu juga mencibir, "Benarkah? Ketika aku pergi menemui Taizu beberapa hari yang lalu, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo." Kerabat perempuan lainnya berkata tanpa ampun, "Saya sudah melihat bahwa anak Taizu itu tidak punya bakat apapun. Lihat saja ibu dan ayahnya. Bagaimana mungkin mereka bisa melahirkan orang baik? Di keluarga Wang kami, hanya anak dari kakak laki-laki tertua dan ketiga yang baik. Taizu, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang bodoh. Saat itu aku benar-benar buta, hampir saja mendorong putriku ke dalam jurang api. Untunglah kami tahu sebelumnya bahwa Taizu tidak dipilih oleh para dewa. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahinya. Ibu Taizu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizumu tidak akan menjadi dewa, siapa yang ingin putri mereka menikahinya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa?" Dalam beberapa saat, semua kerabat berubah menjadi sombong. Mereka terus-menerus melontarkan hinaan terhadap keluarga Taizu. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, ini bagaikan surga dan bumi. Bahkan ada saudara yang sampai meminta hadiah yang mereka berikan. Melihat wajah pucat orang tuanya, Taizu mengepalkan tangannya erat-erat. Mendengar semua hinaan itu membuatnya ingin mati saja. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, "Lao Er, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi, kau butuh takdir di pihakmu? Bagaimana mungkin ada kesempatan kecuali kau punya bakat seperti anakku? Namun kau sungguh-sungguh percaya itu akan mungkin. Sekarang kau membuat anakmu berharap dia mati saja. Apakah ini perlu?" Ayah Taizu tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Ia berteriak, "Wang Tianshan, tutup mulutmu. Dulu, ayah meninggalkan sebagian warisan kepadaku di ranjang kematiannya. Kau bekerja sama dengan kerabat lainnya untuk mencurinya dariku, dan sekarang kau di sini menghinaku. Apakah kau benar-benar berpikir aku, Wang Tianshui, akan diam saja menanggung ini? Dan kalian semua juga. Sebelumnya kalian dengan senang hati memberi selamat kepadaku, dan sekarang kalian di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam keadaan seperti ini, namun kalian malah menambah hinaan atas luka.
Apakah kalian semua masih manusia? Wang Tianshan terdiam sejenak dan berkata, mengapa mengungkit masa lalu? Aku sudah memperingatkanmu dengan niat baik bahwa putramu tidak punya bakat, tetapi sekarang kau malah marah padaku. Dengan ayah sepertimu, putramu tidak akan jauh lebih baik. Semua hinaan yang dilontarkan kepada Wang Lin yang putus asa bagaikan duri yang menusuk hatinya. Dia menatap semua orang dengan dingin dan mengukir wajah mereka di dalam hatinya. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah Taizu tidak dapat menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taizu bergegas menghampiri dan menghentikannya, berbisik, kakak, jangan impulsif. Kakak punya banyak pembantu. Dengarkan aku, jangan ganggu dia. Paman keempat Taizu melotot ke arah Wang Tianshan dan berkata, kakak tertua, apakah begitu cara bicaranya? Aku tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika kau berani terus menghina kakak keduaku, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan keluarga. Meskipun keluarga Wang besar, aku telah mendapatkan banyak teman selama perjalananku. Jangan memaksaku untuk membakar semuanya. Wang Tianshan bergumam beberapa patah kata. Dia masih takut pada saudara keempat yang punya koneksi bagus. Lao Si, apa yang kau katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kami, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang kau katakan terlalu tidak masuk akal, kata paman ketiga tertua keluarga dengan tidak puas. Bab 7 meninggalkan rumah. Benar sekali. Kakak keempat, kami berbicara mewakilimu karena kau memberikan tempatmu kepada adik kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Taizu. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh para dewa. Kakak kelima Taizu menambahkan di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, menyombongkan diri, keluarga mereka sendiri yang menanggung semua ini. Ayah dan aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga yang tidak berguna ini sama keras kepalanya dengan seekor keledai. Sekarang mereka menabrak tembok. Wang Hao berkata dengan wajah pucat, Taizu, dia. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, ayah Wang Hao menatapnya tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan terdiam setelahnya. Paman keempat Taizu menghela napas dalam-dalam dan berkata, siapapun yang mengungkit hal ini lagi berarti dia punya sesuatu terhadapku, biarlah ini selesai. Tidak terpilihnya Taizu hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Taizu jangan ambil hati, kamu bisa datang ke paman keempatmu untuk apapun. Aku tidak punya hak bicara tentang sekte abadi, tetapi jika menyangkut sekte normal, pamanmu masih punya kemampuan untuk merasukimu. Kamu bisa pergi dengan putraku, Huzi. Aku selalu berencana untuk mengirimnya ke sekte untuk berlatih. Wang Zuo terkekeh saat mendengarnya. Dia berkata dengan nada mencemooh, Taizu, kukatakan pergilah dengan paman keempat. Saat kau sampai di sana, kau bisa memberitahu mereka bahwa kau adalah sampah yang ditolak oleh para dewa. Mereka mungkin benar-benar akan menerimamu. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Ia melihat sekeliling, menatap tajam ke arah semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, ia berkata, Wang Zuo, ingat kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekolah abadi. Aku juga tidak akan pernah melupakan bagaimana kau dan ayahmu menghina keluargaku. Wang Zuo tertawa saat mendengar kata-kata Taizu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, dasar bocah cerewet. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang juga. Mari kita lihat apakah para dewa masih menginginkanmu. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Ia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Kakak keempat, kau tidak akan berani. Semua kerabat di sekitar menahan senyum dingin di wajah mereka saat mereka menyaksikan kejadian yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Taizu tertawa. Matanya tampak tajam. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, benarkah, saudara? Aku tidak berani. Ayah Taizu segera melangkah maju untuk menarik saudara keempatnya kembali. Saudara keempat, dengarkan saudara keduamu. Kamu punya istri dan anak-anak di rumah, bersikap seolah-olah ini tidak sepadan untukmu. Aku akan selalu mengingat apa yang telah kamu lakukan untukku, bawa saja keluargaku pulang. Paman keempat menatap tajam ke arah ayah Wang Zuo. Kemudian, dia mengangguk ke arah saudara laki-lakinya yang kedua, lalu pergi meninggalkan rumah bersama Taizu dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar para kerabat di halaman mengejek dia dan keluarganya. Keluarga itu duduk di kereta paman keempat saat dia mengantar mereka pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam kereta. Ayah Taizu mendesah pelan. Tidaklah benar jika mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi Taizu tetaplah putranya. Dia akhirnya memecah keheningan. Taizu, ini bukan apa-apa, oke. Ketika aku dipaksa keluar dari rumah sebelumnya, aku jauh lebih putus asa daripada kamu, tetapi aku tetap bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulanglah dan belajarlah. Berusahalah untuk mendapatkan hasil yang baik dalam ujian distrik tahun depan. Jika kamu tidak ingin membaca, pergilah bersantai dengan paman keempatmu. Ibu Taizu menatap putranya dengan penuh kasih sayang dan menghiburnya. Taizu, jangan lakukan hal bodoh. Kamu adalah putraku satu-satunya.
Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap kedua orang tuanya. Ia mengangguk dan berkata, "Ayah, ibu, tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, aku punya rencana." Ibu Taizu memeluknya. Sambil menggendongnya, dia berkata, "Taizu, semuanya sudah berakhir. Kita akan melupakan masalah ini." Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taizu yang terluka perlahan pulih. Ia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta bergoyang naik turun, Taizu perlahan tertidur. Dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia adalah seorang yang abadi, terbang di langit bersama kedua orang tuanya. Saat Taizu terbangun, hari sudah larut malam. Ia mendesah pelan sambil melihat sekeliling ruangan yang sudah dikenalnya. Hatinya mantap. Sebelum meninggalkan rumah, ia menatap lama dan dalam pada kedua orang tuanya yang sedang tidur. Ia mengambil pulpen dan kertas, lalu menulis surat. Setelah memakan cukup banyak makanan kering, ia pun berangkat. Aku tidak akan menyerah pada jalan menuju keabadian. Aku harus mencoba bergabung dengan Sekte Heng Yue sekali lagi. Jika mereka tetap tidak menerimaku, setidaknya aku harus menemukan lokasi Sekte keabadian lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat dia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa sebuah tas. Dengan cahaya bulan yang menerangi jalan dan bintang-bintang yang menandai arahnya, Wang Lin melangkah maju, hanya bayangan panjangnya yang menemani. 3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan pegunungan yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda abadi itu menggendongnya. Dia masih bisa mengingat arah umumnya. Menuju ke arah timur, Wang Lin mengabaikan rumput liar yang memotong kedua kakinya. Dia terus melangkah maju. Setelah seminggu, ia telah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin menelusuri jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika ia mendongak, ia akhirnya dapat melihat puncak-puncak berkabut yang sudah dikenalnya di puncak bukit yang terisolasi. Taizu benar-benar kelelahan saat ini. Dia mengeluarkan beberapa makanan kering dan menggigitnya beberapa kali sambil menatap pintu masuk Sekte Heng Yue. Bulu kuduk Wang Lin berdiri saat dia mendengar suara binatang buas bernapas di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan semua warna langsung memudar dari wajahnya. Seekor harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa sesak. Tetesan air liur menetes dari sudut mulutnya, menghasilkan suara tetesan saat jatuh ke tanah. Harimau putih itu meraung sambil menerkam. Wang Lin menampakkan senyum getir, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Ia merasakan angin menerpa wajahnya saat ia jatuh. Ia tak bisa tidak mengingat tatapan mata orang tuanya, juga semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, anak kalian tidak mendengarkan kalian. Ini perpisahan. Dinding tebing ditutupi oleh banyak sekali cabang pohon. Tubuh Taizu terpotong oleh cabang pohon saat ia jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah-tengah jatuhnya tebing, Taizu merasakan kekuatan yang sangat besar menariknya. Wang Lin tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat kekuatan itu menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di dalam sebuah gua yang telah dipahat di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding, setelah waktu yang lama kekuatan itu akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Saat Taizu berusaha bangkit, ia melihat pakaiannya robek dan tubuhnya tergores dahan pohon. Rasa sakit mengalir deras dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan keringat mengalir deras, menempel di setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi ia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti dideritanya saat ia menabrak dinding. Bab 8 Manik Batu. Taizu pucat pasi saat ia bangkit dan melihat sekeliling. Ia mendapati bahwa ia berada di sebuah gua alam kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, memperlihatkan lantai yang ditutupi tulang-tulang burung dan hewan. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak tahu seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi setelah diperiksa lebih dekat satu misteri terpecahkan. Gaya tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang memiliki tulang-tulang yang berserakan itu tersedot ke dalam seperti dirinya. Hisapan dari lubang itu pasti spontan. Saat ia muncul di depan gua ini saat terjatuh, lubang misterius itu menariknya masuk dan menyelamatkan hidupnya. Taizu, yang menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Ia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat saat ia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan hisapan yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lubang kecil itu. Semua tulang bergetar saat mereka terbang menuju lubang itu. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil itu. Pada saat itu, seekor burung tersedot saat terbang melewati pintu masuk gua. Burung itu melesat di udara hingga berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, tenaga itu berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri ke arah bangkai burung yang baru saja mati itu. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, penyedotan dimulai lagi.
Ini berulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang penyedotan yang aneh itu. Lubang itu akan mulai menyedot setiap 30 menit selama 60 menit. Memanfaatkan jeda waktu antara hisapan, Wang Lin merangkak dengan susah payah menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang hampir tidak terlihat ditutupi bebatuan. Tebingnya sangat curam, tidak ada cara baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jaraknya dari tanah lebih dari beberapa puluh meter. Jika dia mencoba melompat turun, itu pasti akan menjadi akhir. Tas berisi makanan itu tertinggal di puncak gunung tanpa ada cara untuk mengambilnya kembali. Saat ini, makanan adalah masalah terpenting yang harus dipecahkannya. Saat ia merenung, ia tiba-tiba teringat waktu penyedotan dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar terasa cepat berlalu. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya semakin lemah. Lengannya mati rasa total. Dia tersenyum getir sambil berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat turun berarti kematian instan. Ia menatap bangkai burung berlumuran darah yang telah dihisap sebelumnya. Dengan sedikit ragu, ia berjalan mendekat, mengambilnya, dan menggigitnya dengan enggan. Rasanya sangat tidak enak. Ia mengembuskan napas saat daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tetapi kemudian terus memakannya. Ia hampir tidak mengunyah dagingnya, memilih untuk menelannya hampir utuh. Taizu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat daging itu bergejolak. Ia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu ia berdiri dan menarik napas dalam-dalam agar tidak memuntahkan semuanya. Ia melempar sisa-sisa burung itu ke samping dan duduk bersandar di dinding gua. Pikirannya melayang, sejenak memikirkan orang tuanya, sejenak memikirkan paman keempatnya, sejenak memikirkan wajah-wajah mengejek dari kerabatnya, dan sejenak ia bahkan memikirkan tatapan mata dingin pria parubaya berpakaian hitam dari sekte Heng Yue. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Wang Lin menatap bangkai burung yang setengah dimakan itu. Tanpa berkedip, ia mengambil bangkai itu untuk diperiksa lebih dekat. Ia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik-manik merah seukuran jari tengah bayi. Ia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai itu. Mengapa ada manik-manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang saat ia teringat buku yang pernah ditunjukkan guru di desanya. Beberapa hewan hidup hingga usia lanjut, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang memakan dantian, hidupnya akan diperpanjang, dan kekuatannya akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah terputus akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya dan diam-diam mengejeknya, tetapi sekarang dia tidak bisa tidak menjadi lebih percaya pada mitos dan legenda setelah bertemu dengan para makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar kencang hingga ingin terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam buku, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus ujian untuk bergabung dengan sekte Heng Yue seharusnya mungkin, setidaknya dia akan mampu lulus ujian ketekunan. Namun manik-manik itu sangat keras. Tampaknya tidak bisa dimakan. Ia menggunakan kain compang camping di tubuhnya untuk membersihkan manik-manik itu, mengembalikan warna aslinya. Sebuah manik abu-abu, dengan 5 awan terukir di atasnya, terlihat. Manik itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taizu, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin burung acak yang kebetulan terbang lewat memiliki dantian? Wang Lin menghela napas. Di luar sudah gelap. Ia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya dan tulang-tulang hewan menutupi lantai. Karena sekarang sedang musim gugur, suhu udara turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Ia meringkuk, dan malam pun berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun berkilauan keluar dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun terkumpul, tetesan itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya masih bengkak, kondisinya tampaknya semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupku? Dia perlahan menoleh dan melihat embun yang terkumpul di tulang-tulang itu. Karena dia haus, dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilati embun yang menempel di tulang-tulang itu. Manisnya embun itu cukup nikmat. Dia tidak tahu apakah itu hanya hayalannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama luka di lengannya. Ada rasa nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin mengusap matanya, dan mengamati lengannya dengan saksama. Pembengkakannya memang telah berkurang. Dia segera memeriksa tulang-tulang di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan tulang lagi karena embun di atasnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba melihat manik-manik itu dan melihat tetesan embun di atasnya. Ia ingat bahwa semua tulang yang terkena embun berada di sebelah manik-manik itu. Ia dengan lembut mengambil manik-manik itu, dengan jantungnya berdebar-debar, dan menggulingkan manik-manik itu di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata.
Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengannya. Wang Lin menatap lengannya tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Pembengkakan di lengannya telah mereda. Dia mencoba melambaikan lengannya. Meskipun masih terasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini pasti harta karun. Wang Lin terkejut dan senang. Bab 9 turun dari tebing. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan berceceran di dinding sebagai makanan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengamati manik-manik batu itu dengan saksama. Setiap kali embun muncul, ia akan mengoleskannya ke lengannya. Ia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Ia tahu embun ini sangat berharga, jadi ia mengumpulkan sebagian dari tengkorak seekor burung. Pada hari itu, ia memercikkan embun yang telah dikumpulkannya selama beberapa hari terakhir pada selembar kain dan dengan hati-hati melilitkan manik-manik di dalamnya. Setelah memastikannya tidak akan jatuh, ia tiba di pintu masuk gua ketika daya isap berhenti. Ia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya menjadi satu, lalu mengikat salah satu ujungnya ke sebuah batu dan ujung lainnya di pinggangnya dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan berpegangan pada cabang sebelum kainnya robek. Keringat dingin membasahi dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada di ketinggian 20 meter. Dengan satu tangan, dia memegang sebuah dahan dan dengan tangan lainnya dia memegang kain dan mengikatkannya ke dahan. Baru kemudian dia merasa lega. Dia dengan hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah meregang hingga batasnya. Wang Lin melompat turun tanpa berpikir 2 kali. Pakaiannya tidak mampu menahan beban dan mulai terbelah, tetapi tetap membantu meringankan jatuhnya. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya saat turun, juga ranting-ranting patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat mendarat, jari-jari kaki mengarah ke bawah, dan berguling menjadi bola saat menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menusuk tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka di kaki ini. Lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Wang Lin, dengan penglihatan yang kabur, terengah-engah. Ia berusaha keras untuk memasukkan kain yang melingkari lehernya yang berisi manik-manik itu ke dalam mulutnya dan menghisap sedikit embun yang ada di kain itu. Setelah beberapa saat, ia berusaha keras untuk duduk dan, dengan tangan yang gemetar, mengambil kain itu dan meremasnya di atas luka di kakinya saat beberapa tetes embun keluar. Rasa dingin terpancar dari tempat luka itu berada. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum dia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taizu, kamu di mana?" Wang Lin tertegun. Ia mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa sempat berpikir, ia mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Pelangi mendekat dari kejauhan, berputar mengelilingi tebing dekat Wang Lin untuk beberapa saat lalu turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, memperlihatkan seorang murid sekte Hang Yue dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Taizu melihat putranya, ia langsung menangis. Ia berlari ke arah Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis ia berkata, "Taizu, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau harus begitu keras kepala? Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana orang tuamu akan hidup jika kau meninggal?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa ayahnya salah paham, dan mengira bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa babak belurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa getirnya. Murid sekte Hang Yue, bermarga Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang telah robek sebelumnya. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan suatu kekuatan mencoba menyedotnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat turun seolah-olah kekuatan itu bukan masalah besar. Dia berkata dengan suara rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan hisap alami dari gua ini. Sekarang Wang Lin telah ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan biarkan tetua membuat keputusan." Murid sekte Hang Yue menggulung lengan bajunya, meraih kedua ayah dan anak itu, dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung sekte Hang Yue, lalu menaiki tangga dan mendekati puncaknya. Kembali ke sini seperti ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Di puncak, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat menghampiri salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin. "Karena orang itu sudah ditemukan, kirim dia ke kamar tamu untuk mempertemukannya kembali dengan ibunya." Di dalam kamar, saat ibu Wang Lin melihat putranya, ia langsung menangis dan berlari memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, ia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia kabur dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk mencari paman keempatnya.
Mereka bertiga khawatir akan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Di bawah tekanan paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan berat hati meminta bantuan anggota keluarga untuk meminta bantuan Sekte Hang Yue. Ini adalah pertama kalinya Sekte Hang Yue menghadapi hal seperti ini dan memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin kabur dari rumah adalah karena tidak diterima di Sekte Hang Yue. Meskipun Sekte Hang Yue tidak peduli dengan hidup dan mati seorang manusia, jika dia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa di dekatnya, orang tua tidak akan ingin anak-anak mereka mencoba memasuki sekte tersebut. Karena khawatir tentang masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah tersebut. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan pemandangan di hadapannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirimkan obat. Ibu Taizu buru-buru mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberikannya kepada putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Abadi. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa dia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai jauh berkurang sakitnya. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan kepadanya. Ia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi ia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Sekte Hang Yue, beberapa tetua sedang duduk mendengarkan murid Zhang menjelaskan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan kesal, apa hubungannya hidup dan mati seorang manusia dengan seorang abadi sepertiku? Lihatlah sekolah abadi lainnya, siapa di antara mereka yang seperti kita yang mengirim orang untuk menemukan seorang anak yang mencoba bunuh diri karena dia tidak terpilih. Ini memalukan. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, apa yang dikatakan tetua Ma benar. Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya Sekte Hang Yue kita yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar meninggal di pegunungan kita, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirim anak-anak mereka kepada kita? Seorang lelaki tua berjubah menyesap tehnya dan berkata perlahan, pada kenyataannya, bukankah karena Sekte Hang Yue kita telah menurun sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk dikultivasi dari manusia biasa? Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang akan peduli dengan apa yang dipikirkan manusia biasa? Akhirnya, seorang lelaki tua yang penuh kerutan mendesah dan berkata, jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, ia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini berlanjut, mari kita buat pengecualian dan terima dia sebagai murid. Setelah selesai berbicara, ia melirik lelaki parubaya itu. Bab 10 memasuki sekte. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening karena tidak puas dan berkata, Penatua Li, apakah Sekte Hang Yue kita benar-benar akan jatuh serendah itu? Membuat pengecualian untuk hidup dan mati seorang manusia. Tetua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, Tetua Ma, kepala keluarga menyuruhku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan sampai ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebarkan bahwa kami memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka aku akan membiarkan Anda menanganinya. Pria parubaya itu segera mencoba berdamai dan berkata, tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkannya menjadi murid terlebih dahulu, lalu setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah. Orang tua berjubah itu menjawab, jika pemuda lain mengikuti jejaknya, apa yang akan kita lakukan? Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, ini tugas yang mudah. Setelah ini, kita telah belajar dari kesalahan kita. Ketika kita mengecewakan orang lain di masa depan, kita harus menanamkan ide untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Mengenai Wang Lin ini, karena masalahnya sudah sebesar ini, mari kita jadikan dia murid. Satu murid tambahan tidak masalah. Selain tetua Li, dua tetua lainnya menatap serius ke arah pria parubaya itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, oh Wang Lin, aku telah membantu semampuku. Aku telah membayarmu untuk sepotong logam yang diberikan paman keempatmu kepadaku. Aku benar-benar penasaran bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan material seperti ini. Yang tidak diketahui oleh pria parubaya itu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari seorang pandai besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Taizu bergabung dengan Sekte Hang Yue, dia membawanya keluar. Mengenai untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke telinga Wang Lin, dia tidak dapat mempercayainya. Entah bagaimana dia diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, ia mengantar kedua orang tuanya meninggalkan Sekte Hang Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah kedua orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat para murid mendapatkan tugas dan melihat seorang pemuda yang tampak licik.
Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi kamu Wang Lin, anak yang menjadi murid dengan bunuh diri. Wang Lin diam-diam menatap pemuda yang menantangnya. Pemuda itu mencibir, nak, mulai besok pagi kau datang kepadaku untuk bekerja. Tugasmu adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika kau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untukmu, dan jika kau terus melakukannya selama 7 hari maka aku akan memberitahu para tetua untuk menendangmu keluar dari sekte. Ini adalah pakaianmu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa mengenakan warna abu-abu. Begitu kau menjadi murid sejati, kau akan diberi warna lain. Setelah selesai berbicara, ia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, di mana aku tinggal? Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan berkata dengan santai, pergilah ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar. Wang Lin pergi dan menuju ke utara menuju rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan nada meremehkan, mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di sekte Heng Yue, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memegang peralatan di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak pengikut yang berpakaian abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin semua orang di sini. Ia masuk ke kamarnya dan membuka pintu. Kamar itu besar dengan 2 tempat tidur kayu, sebuah meja, dan 2 kursi. Semuanya sangat bersih dan masih baru seperti perabotan di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan barang bawaannya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia telah masuk ke sekte Heng Yue, itu bukan yang dia harapkan. Dia pikir dia akan mempelajari teknik abadi, tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta karun yang telah diperolehnya. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahayanya mengungkapnya, karena banyak orang akan mengincar harta karun ini. Beberapa saat kemudian, malam pun tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Ia tertegun saat melihat Wang Lin, lalu pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Ia tahu bahwa ia harus bangun pagi-pagi. Ia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawakannya untuk dimakan ketika mereka pergi mencarinya, dan karena ia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar itu sangat manis. Saat Wang Lin sedang makan, pemuda itu terbangun dan menatap ubi jalar itu. Sambil mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, boleh aku minta sepotong? Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, saya punya banyak di sini. Kalau kamu mau, silakan ambil lagi. Pemuda itu segera mengambil makanan dan melahapnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Ia berseru, sialan, aku belum makan apapun selama 2 hari. Jadi, siapa namamu? Wang Lin menyebutkan namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, jadi kamu Wang Lin, si sampah yang masuk ke sekte Heng Yue dengan mencoba bunuh diri. Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukannya dan berkata, saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte ini yang tidak mengenalmu, jadi jangan salahkan aku atas apa yang kukatakan sebelumnya. Sebenarnya, aku mengagumimu karena bisa masuk ke sekte ini dengan cara ini. Wang Lin tertawa getir. Dia tidak berusaha menjelaskan dan memberikan beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu segera menerimanya dan menggigitnya beberapa kali, lalu berkata, Wang Lin, sebaiknya kau simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Kau baru di sini. Siapa tahu hal jahat apa yang akan dilakukan si musang kuning itu. Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia.